dan surat Al-A'la kan, Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Jadi catatan untuk kita, jadi patokan untuk kita yang suka mengimami salat subuh, salat Jumat dan salat Id agar disunahkan membaca surat Sabihis dan Al-A'la. Nah kemudian pada saat ketika Allah mengawali firman-Nya dengan kata Sabihis, sabahan. Sabahan kita sudah bahas kemarin, arti dasar sabahan itu apa? Renang. Yang renang itu meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya sabahan. Makanya kita mengenal ada satu cabang olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah apa? Sibahan. Sibahan itu artinya renang. Ada sibahan, rimayah. Rimayah itu apa? Memanah ya. Itu adalah salah satu cabang olahraga yang disunahkan ya berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik, kata sabaha itu yang berenang dan kita meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Artinya kita menanggalkan hal-hal apapun yang sifatnya kurang pantas kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mensucikan Allah dari sifat-sifat, dari nama-nama, dari sebutan-sebutan apapun yang tidak pantas kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang sangat Allah benci dan ini salah satu dosa besar adalah kita suzon kepada Allah. Ketika kita suzon kepada Allah dan kita belum mensucikan Allah. Contoh, kira-kira jika kita sekarang nggak kerja, kemudian besok kita yakin nggak bakal bisa dapat makan, itu sudah suzon sama Allah. Kenapa? Karena Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Allah itu bukan hanya sebagai ilah, bukan sebagai Tuhan yang disembah, tapi Allah juga Rabbun. Jadi kita bisa membedakan ada Allah sebagai ilah, ada Allah sebagai Rabb. Kalau ilah itu adalah zat yang satu-satunya hanya harus disembah adalah Allah, itu sebagai ilah. Tapi sebagai Rabbun itu artinya banyak. Antara lain Rabbun itu artinya yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengatur, yang menskenariokan. Pokoknya itu namanya Rabb. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran Rabbus samawati wal ardh, Tuhannya langit dan bumi, bukan ilahus samawati wal ardh, tapi Rabbus samawati wal ardh. Karena di sini Allah berperan sebagai Rabb, sebagai yang menciptakan, yang mengelola, yang menata dan sebagainya. Sama Allah kepada kita pun demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita bukan berarti apa diciptain udah begitu aja. Enggak. Allah atur hidup kita mulai dari hal-hal yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Allah sudah atur. Mulai yang kita sadari dan tidak akan tersadari Allah sudah atur. Ada sistem yang dibuat oleh Allah dalam tubuh kita. Contoh adalah reproduksi makanan, itu sudah Allah atur. Kalau kita makan, Allah sudah atur sistemnya tuh. Dikunyah, begitu kan? Dikunyah dengan gigi, dibantu dengan lisan, dibantu dengan air liur. Itu memang sudah turun. Sudah Allah atur sedemikian rupa. Kemudian didorong oleh lidah masuk ke tenggorokan. Itu sudah sistem. Ya, sudah sistem. Begitu masuk itu ada dua saluran, ada yang ke lambung, ada yang ke paru-paru, kan gitu. Nanti dari lambung masuk ke sini, masuk usus masuk usus 12 jari, masuk usus sampai di dalam di saripati dipisah itu. Mana yang menjadi protein, mana yang menjadi vitamin, mana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah atur sedemikian rupa. Adakah manusia menciptakan itu bisa? Walaupun manusia bisa menciptakan prototipe manusia dalam bentuk robot, tetap tidak bisa mengikuti ciptaan. Nggak bisa. Loh bagaimana bisa makanan air yang tadinya segini kemudian makan sepiring atau boleh bentuk pisang? Susah juga. Itu memang sudah itu sudah diatur, sistem sudah diatur. Itulah Allah berperan sebagai Allah sudah atur. Kalau kamu makan ini akan jadi ini. Kalau kamu makan ini jadi ini. Kalau kamu minum ini jadi ini. Itu sudah Allah atur sedemikian rupa. Makanya
makanya kita nggak boleh makan sembarangan. Islam menegaskan harus makan yang tahu, yang baik. Jangan sampai kita mau makan sesuatu yang menurut kita. Itu sudah sistem. Itu baru di dalam tubuh kita. Baru masalah makan, belum masalah nafas, belum keringat, gitu kan? Belum syarat-syarat kita ini yang setiap hari sel-sel kita mati, kemudian Allah hidupkan kembali sel-sel kita dengan cara makan dan tidur. Allah sudah tetapkan setiap jam 10 malam sampai jam 1 malam itu adalah waktunya Allah memperbaiki sel-sel tubuh kita. Itu sudah sistematis. Makanya orang-orang yang sering begadang itu cenderung mudah sakit. Karena apa? Karena ketika jam 10 malam sampai jam 1 waktunya sistem berubah, sistem membuat sel-sel baru kita sedang melek. Saat itu dibentuk maksimal ketika kita sedang tidur. Apa bisa bedain? Orang-orang yang sering begadang itu cenderung daya tahan tubuhnya lebih malam dia melek, siang dia tidur. Akibatnya apa? Kurang sinar matahari. Sudah sunatullah berlaku. Kalau tubuh ini terkurang sinar matahari, maka akan terkena dampak penyakit. Contohnya liver, kan gitu kan? Sakit kuning, hepatitis. Jadi penyakit yang ada pada diri kita itu bukan karena Allah marah sama kita, karena akibat perbuatan kita sendiri. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran, zaharul fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Segala apapun kerusakan di muka bumi, termasuk tubuh kita kan di atas muka bumi, itu kan ulah kita sendiri. Karena ulah kita sendiri. Itu sudah Allah buat sedemikian rupa. Lalu bagaimana bisa kita mesra kita investasi cuma 2,5 ton, keluarnya 3,5 kilo, kan gitu kan? Masuk 2,5 on, proses 9 bulan keluarnya berapa kilo? 3,5 kilo. Siapa yang bikin? Bapak bikin? Kagak, itu sudah Allah sedemikian rupa. Dari cairan bentuknya menjadi benda padat. Itulah Allah sebagai roh. Makanya tidak boleh kita suzon kepada Allah. Ketika Allah ciptakan kita, Allah sudah sertakan apa tuh? Jodoh sudah Allah tetapkan, kan gitu kan? Rezeki sudah Allah tetapkan, sampai kematian sudah Allah tetapkan. Masalah rezeki Allah sudah jelaskan dalam melalui Rasulullah, dijelaskan bahwa manusia itu umur beserta dengan rezekinya itu bergandengan tangan, laksana dua kereta. Ketika umurnya selesai, maka rezekinya selesai. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa bernafas, maka kita masih diberi rezeki. Setiap orang Allah kasih rezekinya masing-masing, termasuk anak kita. Anak kita tuh ada rezekinya. Nah, kadang-kadang begitu, Pak. Gua begitu punya anak si Anu nih, rezeki gua, kan gitu kan? Rezeki gua lancar. Mungkin satu sisi anak kita punya kekurangan, tapi sisi lain Allah titipkan anak kita rezeki yang besar. Cuma dititipkan melalui kita. Berapa banyak orang-orang yang Allah uji melalui anak, tapi Allah kasih kelebihan dengan rezeki yang cukup lumayan, jabatan yang cukup lumayan. Tapi enggak sedikit juga orang yang Allah kasih anak yang biasa-biasa saja, anak yang cerdas secara keilmuan, cerdas secara IQ, namanya rezekinya biasa-biasa saja. Ada yang gitu? Itu semua Allah sudah atur sedemikian rupa. Nah, makanya kita di sini itu adalah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensucikan Allah dari hal apapun. Dari hal-hal yang tidak pantas. Kita hanya boleh menyebutkan nama